Oke, baik ya. Kalau Anda mau rekam, boleh Anda rekam ini ya, supaya Anda punya referensi. Kan ini pertama kita ketemunya, jadi ini informasi penting sekali untuk kita semua ya. Oke, baik saudara sekalian, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah saudara sekalian, pada pagi ini kita bisa bertemu lewat saluran online ya. Mudah-mudahan semuanya Anda sehat hari ini. Semuanya dalam keadaan bahagia, dalam keadaan baik ya. Saudara sekalian, ini adalah pertemuan pertama kita sehingga penting untuk beberapa hal ya. Pertama untuk silaturahim ya, untuk kita perkenalan, saling mengenal, kemudian saya juga ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan metode pembelajaran kita nanti, serta mungkin ada juga masukan-masukan dari Anda ya, boleh juga nanti kita bicarakan. Ya, sambil saya admitin semua ya. Nah, saudara sekalian, apakah Anda sudah mendapatkan ini ya, edaran atau penyampaian terkait sistem pembelajaran semester ini? Ya, ada ya penyampaian khusus ya. Misalnya semester ini dilaksanakan dengan sistem daring gitu ya, atau bagaimana? Ada ya penyampaian atau tidak ada? Iya, Pak. Iya. Pak. Ada edaran dari fakultas atau dari, mungkin saya belum terima. Tidak ada ya khusus ya penyampaian sistem. Sejauh pengetahuan saya juga belum ada, Pak. Belum ada ya? Iya, Pak. Oke. Ya, jadi kita masih mengikuti semester lalu yang menggunakan model pembelajaran online ini ya. Nantilah kita lihat berikutnya dalam perkuliahan kita nanti, kalau memang sudah dibolehkan sistem tatap muka offline, kita lakukan itu. Jadi selama belum ada penyampaian, kita masih menggunakan sistem ini ya, sistem online. Nah, saudara sekalian, tentu pertama saya mau sampaikan bahwa model pembelajaran saat ini bisa dilakukan secara tatap muka dan bisa dilakukan dengan menggunakan media ya, media online, media elektronik. Dan kedua model ini, baik tatap muka maupun online itu secara hukum maupun dalam praktis semuanya itu diakui dan dibolehkan ya. Nah, jadi jangan juga Anda berpikir karena ini sistem online kemudian ini tidak berkualitas atau ini tidak serius ya. Enggak ya. Jadi ini sama saja dengan sistem offline itu. Jadi saya harapkan selama dalam masa pandemi ini kita tetap serius ya mengikuti model pembelajaran atau sistem pembelajaran online ini. Karena perekatnya sama saja ya. Cuman kita ini menggunakan media elektronik. Nah, kemudian beberapa hal yang terkait dengan persiapan Anda untuk belajar, saya harapkan juga Anda bisa melengkapi diri dengan sarana pembelajaran itu.
Ya, yang pertama tentu saja Anda juga perlu menyiapkan literatur ya, buku-buku atau literatur yang memang diperlukan untuk belajar ya. Jadi silakan Anda mencari buku-buku teknologi, buku-buku sistem informasi, atau buku-buku komunikasi ya untuk mempersiapkan literatur yang Anda gunakan ya. Nanti juga saya akan membagi literatur-literatur yang bisa Anda gunakan untuk belajar ya. Nah, saudara sekalian, itu yang pertama ya. Jadi Anda, walaupun kita tidak ketemu, tapi Anda tetap belajar ya. Jadi cari buku-buku literatur. Kalau tidak ada buku cetak, cari buku-buku elektronik ya, elektronik book atau e-book. Ya, nanti saya bantu juga kasih buku-buku literatur ya. Nah, itu yang pertama. Karena mungkin ada yang mengatakan kalau kita belajar online itu kita tidak belajar. Karena memang sepertinya tidak belajar. Karena cuma dikasih tugas, dikasih instruksi. Nah, Anda lah yang harus mempersiapkan literatur itu ya. Nah, ya, kalau standar saya itu satu mata kuliah Anda membaca ya satu pertemuan itu minimal satu buku. Ya. Jadi kalau 16 kali pertemuan Anda baca 16 buku. Ya. Jadi setiap pertemuan karena pertemuannya itu topiknya beda-beda, maka Anda cari buku yang relevan dengan topik yang dibahas. Saya selalu katakan di kelas yang saya ajar, kalau Anda mau berhasil, selama Anda kuliah harus Anda membaca minimal 1000 buku. Ya, saya ulangi, kalau Anda mau berhasil, Anda harus membaca minimal 1000 buku. 1000, ya, bukan 100. 1000. Caranya bagaimana kita membaca 1000 buku? Setiap hari baca buku satu. Jadi kalau Anda kuliah 4 tahun, 365 kali 4 berarti Anda sudah baca 1000 buku. Ya, gitu. Ya, nanti bertanya ya. Ya, yang angkat tangan nanti saya kasih kesempatan bertanya. Jadi ini dulu ya, lengkapi literaturnya ya. Lengkapi literaturnya. Yang tidak kuat koneksinya boleh videonya di off-kan. Tidak apa-apa. Ya, suaranya saja. Tapi saya senang kalau suaranya dan gambarnya juga ada. Ada suara, ada gambar ya. Nah, gitu. Tapi ya memang tidak kuat koneksinya bisa di off-kan videonya. Kalau tidak kuat juga suaranya, di off-kan juga suaranya ya. Kalau tidak kuat suaranya, tidak kuat videonya, ya dua-duanya saja off ya. Ya. Tidak apa-apa ya. Orangnya off juga. Nah, ini yang penting ya. Jadi menyediakan sarana itu buku ya. Nah, jadi saya selalu menyampaikan itu kalau mahasiswa mau berhasil harus membaca minimal 1000 buku ya. Nah, dalam mata kuliah ini paling tidak satu pertemuan Anda baca satu buku ya, minimal itu ya. Jadi 16 buku. Nah, gitu. Apalagi selain menyediakan buku-buku literatur, Anda cari sendiri, nanti saya bantu juga, saya share di grup ya. Yang kedua, Anda harus mempersiapkan koneksi jaringan internet ya. Ya, ini tidak bisa kita hindari. Ini di daerah semua ini ya? Ya, ini rata-rata ini di daerah Pak. atau di Makassar ini? Di daerah, Pak. Yang sebagian di daerah. Sebagian juga. Oh, sebagian Iya, daerah satu-satu. ya. Oke. Jadi saudara sekalian, Anda harus
menyiapkan jaringan ya, mempersiapkan koneksi jaringan. Ini nanti medianya kita sesuaikan ya. Kalau kita menggunakan Zoom seperti ini, memang kita membutuhkan koneksi jaringan yang kuat. Tapi tidak setiap pertemuan kita pakai Zoom, tidak setiap pertemuan. Nah, ini nanti tergantung. Kemudian yang cukup kuat jaringan, yang cukup kuat juga membutuhkan jaringan itu, koneksi itu kalau kita membuka YouTube. Nanti juga ada kita punya pembelajaran melalui YouTube, video YouTube. Itu juga butuh jaringan ya. Walaupun relatif tidak terlalu besar seperti kalau kita Zoom. Kemudian selain Zoom, YouTube, kita juga menggunakan nanti Lentera ya. Sudah tahu Lentera ya? Udah ya? Iya, Pak. Oke. Jadi saudara sekalian, nanti kita juga gunakan Lentera. Kemudian kita juga nanti ini opsional, kita gunakan Classroom ya, Classroom. Karena Lentera ini mirip Classroom, makanya dia opsional ya. Kalau semester lalu memang kita banyak menggunakan Classroom. Cuman fasilitas Lentera ini saya belum buka dengan semuanya. Kalau sama kita fokus ke Lentera ya. Kemudian kita juga menggunakan grup WA ya. Nah, ini kalau WA kan relatif koneksinya tidak terlalu besar ya. Jadi penggunaan jaringan itu tergantung media yang digunakan. Nah, untuk seperti Zoom ini, kalau memang Anda tidak bisa ikuti videonya, bisa suaranya saja. Kalau memang tidak bisa ikuti suara video, apa boleh buat? Nanti Anda mendapatkan resume dari pertemuan itu di grup. Ya, dan tetap saya anggap dia hadir. Ya, kalau memang tidak mampu. Kemudian, untuk absensi, ya saya kaitkan dengan absensi dulu ini, penggunaan jaringan ini. Kalau kita mengabsen sesuai dengan jadwal pertemuan kita, seperti ini sekarang, atau pakai YouTube, kemudian yang tidak bisa online karena ada kendala teknis, maka kita berikan dia perpanjangan waktu untuk mengisi kehadiran pada saat dia punya koneksi sudah bisa terhubung. Oke? Kalau satu pertemuan belum bisa terhubung, kita kasih waktu dia sampai 2 pertemuan. Kalau 3 pertemuan belum juga, kita tambah lagi sampai 4 pertemuan. Ya. Jadi tidak ada alasan tidak hadir. Kalau 4 pertemuan belum bisa juga, kita tambah lagi 5 pertemuan. Ya, kita tunggu dia sampai memang dia ada. Kalau sudah 8 pertemuan belum hadir juga, kita tunggu terus sampai pertemuan 9, sampai pertemuan 10. Kalau sudah lewat pertemuan 16, kita tunggu saja kapan dia sadar ya, dan dia datang menghadap. Nah, jadi tidak ada alasan tidak hadir. Tetap saya tunggu sampai detik-detik terakhir. Ya, jadi Anda jangan khawatir, kita berikan keringanan. Asal jangan juga memang tidak ada perhatian. Kalau tidak ada perhatian, susah. Ya. Tapi kalau ada perhatian, begitu Anda ke warkop sekali seminggu, misalnya begini, Anda punya jaringan di rumah tidak bagus. Anda ke warkop sekali seminggu atau sekali sebulan, kan ini di kampung. Nah, pada saat Anda datang ke warkop, buka seluruh Lentera mata kuliahnya, seluruh grupnya, seluruh tugasnya, dan langsung Anda absen 1 kali seminggu untuk seluruh mata kuliah. Atau 1 kali sebulan untuk seluruh mata kuliah, 4 pertemuan. Langsung Anda absen semua. Pokoknya campur saja semua.
Di situ Anda menulis tugas apa, langsung kirim semua. Tidak apa-apa di situ beberapa jam. Tetap kita anggap hadir 4 kali, walaupun Anda ngisi 1 kali, tapi tetap Anda 4 poin Anda isi, 4 pertemuan Anda isi. Oke? Ngerti ya? Ya, Pak. Jangan khawatir ya. Tapi ya memang bisa mengikuti normal, ya ikuti normal. Itu tadi ya memang tidak bisa mengikuti normal. Oke? Nah, jadi ini yang kedua Anda siapkan ya, jaringan. Jaringan tergantung pada media yang dipakai dan juga tergantung pada sarana yang Anda miliki dan tugas-tugas yang diberikan ya. Tapi tetap kita berikan kebijakan. Oke, itu yang kedua masalah jaringan. Jadi tolong Anda persiapkan kalau ada uangnya beli kuota. Kan sekarang ada subsidi juga ya, itu ada subsidi kuota juga. Ada juga itu program Telkomsel, carilah program-program murah ya. Saya juga di rumah ini dulu pakai saya sendiri, setiap orang itu di rumah itu punya kuota sendiri-sendiri. Karena anak-anak juga tinggal di rumah, saya juga, mamanya juga, anak-anak semua pakai online, terpaksa kita harus langganan. Ya. Langganan, sudah. Makanya ini bisa. Saya juga dulu kemarin tidak bisa Zoom. Ya, karena kalau Zoom pasti langsung drop. Karena kotanya tidak kuat. Tapi setelah ini semua kotanya bagus ini ya. Dan mukanya juga setelah ini cerah-cerah semua ya. Ya, kayaknya nih sudah proses semua ini ya, gembira-gembira semua ini lihat muka-mukanya nih. Efek lama di kampung kayaknya itu, Pak. Iya, mungkin efeknya ini terlalu banyak mandi air yang tadi di proses ini langsung dari kali ya, kecebur di situ. Iya, itu bagus itu sebenarnya kalau di kampung itu ya. Nah, soalnya kalau mau hidup tenang bahagia lebih bagus pulang kampung ya. Sarjana dulu baru pulang kampung ya. Nah, itu yang kedua, persiapan. Dan persiapan lainnya apa? Persiapan lain yang harus Anda siapkan. Misalnya sarana, laptop, atau pakai HP, boleh ya. Jadi Anda boleh pakai HP, ya. Anda boleh pakai HP, Anda boleh pakai laptop, boleh pakai tablet, silakan. Boleh juga pakai televisi ya, TV Android. Sekarang juga sudah ada TV Android, ya. Smart TV, ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi itu yang perlu Anda siapkan, ya. Ini yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, sistem belajar mengajar kita ya. Sistem belajar mengajar kita ya. Yang pertama ya, ini bagian yang ketiga ya. Yang pertama tadi jenis pembelajarannya, modelnya ada 2, online, offline. Yang kedua yang perlu sarana yang perlu Anda siapkan. Kemudian yang bagian yang ketiga saya mau sampaikan sistem pembelajaran. Ini penting sekali ya. Yang pertama sistem tatap muka seperti ini ya. Nah, sistem tatap muka. Tatap muka saya juga anggap ini sebagai tatap muka. Kuliah seperti ini saya anggap juga tatap muka sama dengan kalau kita kuliah di kelas. Ya. Nah, kalau kita tidak menggunakan Zoom, misalnya kita menggunakan Lentera, saya juga anggap tetap itu sebagai tatap muka. Itu dalam ilmu komunikasi, itu juga tatap muka namanya. Cuma ada komunikasi bermedia dan ada komunikasi tidak bermedia. Nah, jadi ini juga kuliah tatap muka juga. Nah, ini pertama tatap muka. Ini penting sekali, ya, kehadiran. Walaupun kita tidak bertemu muka langsung, walaupun hanya saya berikan tugas, dan Anda kerjakan di situ, ketika Anda memasukkan tugas, disitulah nilai tatap mukanya. Ketika kita bertatapan begini, disinilah nilai tatap mukanya. Jadi yang tatap muka itu bahwa kita harus ketemu face to face, tidak. Ya. Jadi ketika Anda mengerjakan tugas, anggaplah Anda sedang berada di depan dosennya, ada dosennya di depannya, dan Anda menyerahkan tugas itu. Itu namanya tatap muka. Ya. Nah, jadi ini yang pertama, perhatikan. Sistem yang pertama kita pakai tatap muka. Jadi Anda wajib mengikuti tatap muka. Apakah itu melalui face to face secara fisik,
melalui face to face secara online ataupun melalui tugas. Itu juga bagi saya adalah tatap muka. Ya. Dan ingat saudara sekalian, menurut persyaratan UIN, jumlah kehadiran itu minimal 80%. Ya. Jadi tetap saya rekap absennya dan kehadiran itu minimal 13 kali. Ya, 13 kali. Jadi Anda boleh tidak hadir 3 kali. Kalau Anda tidak hadir lebih dari 3 kali, tanpa izin, otomatis nama Anda tidak ada dalam berita acara ujian. Dan tidak bisa ikut ujian, otomatis error. Nah, bagaimana caranya kita membantu mahasiswa? Ya, ini saya buka rahasianya, tapi bukan untuk Anda gunakan secara keliru. Saya banyak membantu mahasiswa semester lalu yang tidak cukup kehadirannya, itu saya berikan izin. Jadi di absen online-nya saya kasih izin, sehingga kehadirannya walaupun tidak cukup 80%, tapi kalau dia dikasih izin, namanya tetap ada di absen, di berita acara ujian. Tapi itu pun ada toleransinya juga. Yang jelas walaupun dibantu begitu bisa diberikan nilai, tapi tidak mungkin lagi dapat nilai maksimal. Jadi saudara sekalian, kalau Anda mau dapat nilai maksimal, dapat nilai A, kehadiran Anda harus di atas 80%. Tapi kalau Anda katakan, tidak apa-apa Pak, biar saya nilaiku dapat C saja atau dapat D saja. Tidak apa-apa. Kalau Anda memang mau dapat nilai A, kehadiran Anda harus di atas 80%. Ya. Jadi yang dibantu-bantu tadi itu tentu beda yang dibantu, yang diberi fasilitas keringanan dengan yang memang memenuhi syarat. Ya, jadi saya juga membantu, saya admit dulu ini temannya yang baru bergabung. Jadi saya bantu Anda, tapi bukan berarti Anda juga berleha-leha begitu ya. Nah, jadi ini yang pertama tatap muka, tolong sampaikan ke temannya, jangan lupa untuk hadir dan tetap mengisi absen. Ya, absen itu kadang melalui tatap muka, kadang melalui tugas. Kalau melalui tatap muka, kita langsung mengabsen sekarang. Kalau tidak sempat mengabsen sekarang, kita tunggu sampai minggu berikutnya. Kalau tidak datang minggu berikutnya, kita kasih lagi, tunggu lagi sampai minggu berikutnya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi kan. Begitu pula dengan tugas. Kalau misalnya tugas itu nanti kehadiran itu diukur, dihitung melalui tugas, maka Anda kerjakan tugasnya sekarang sesuai batas waktunya. Tapi kalau ada kendala jaringan, Anda kerjakan tugasnya pada saat Anda sudah punya jaringan. Seperti yang saya bilang tadi, 1 minggu Anda ke warkop, di situ Anda kerjakan semua tugasnya untuk seluruh mata kuliahnya. Ya sebenarnya tidak masalah sih, ya tidak ada masalah kalau Anda cerdas juga menggunakan memanfaatkan keterbatasan itu. Itu yang pertama ya. Jadi Anda sambil mencatat ya. Kemudian yang kedua, sistem perkuliahan kita itu selain tatap muka, kehadiran, tugas, ada tugas, ya. Tentu saja ada tugas. Biasanya tugas itu ada 2, tugas kelompok dan tugas individu. Karena ini tidak memungkinkan tugas kelompok, karena tidak ketemu, mungkin tugas individu saja. Tapi kita lihat juga nanti apa tidak bisa tugas kelompok atau tidak. Ya. Yang lalu untuk S1 saya tidak kasih tugas individu, ya, tugas kelompok. Tapi untuk S2 saya ngajar di S2 dan S3 itu tetap ada tugas kelompok. Nah, jadi tugas pasti ada ya. Tugas itu jumlahnya tidak menentu ya. Ya. Tidak setiap pertemuan ada tugas. Tapi
tergantung suasana lah gitu ya. Tapi yang jelas ada tugas. Jadi kalau Anda mau dapat nilai bagus, harus tugasnya juga masuk. Karena saya periksa ya. Yang ketiga, diskusi ya. Biasanya juga saya kasih diskusi. Misalnya nanti menonton video YouTube atau saya kasih materi ajar, kemudian Anda berikan komentar, berikan tanggapan, dan ditanggapi lagi oleh temannya. Nah, itu namanya diskusi. Ya, ini juga diskusi pengganti kehadiran dan bisa juga sebagai pengganti tugas. Ya, jadi kehadiran, kemudian tugas, kemudian diskusi. Yang keempat, ujian, ya, ujian MIT. Anda wajib mengikuti ujian MIT. Kalau tidak ikut ujian MIT, otomatis error. Ya. Jadi harus ikut ujian MIT. Ujian MIT-nya itu berupa tugas juga, dikerjakan, misalnya dikasih waktu 1 hari, 2 hari, atau 3 hari, kemudian Anda store. Ya. Kemudian yang kelima, ujian final test. Ya. Final test itu juga wajib ya hukumnya seperti mid test. Ya. Nah, jadi ini ada 5, ada kehadiran, tugas, diskusi, ujian mid, ujian final. Oke. Saya katakan kalau Anda mau mendapat nilai paling bagus, 5 ini harus Anda penuhi. Tapi kalau ada salah satunya yang tidak terpenuhi, otomatis Anda tidak bisa dapat nilai maksimal. Misalnya, kehadirannya tadi kurang, tugasnya kurang, diskusinya kurang, atau tidak ikut MIT. Jadi, saya sudah tahu mengapa Anda, kalau ada yang tidak lulus, saya sudah tahu itu, tapi itu jarang sih. Kalau saya pegang mata kuliah, jarang sekali itu mahasiswa tidak lulus. Dan semuanya itu, hampir semuanya lulus dengan nilai paling bagus. Karena saya memang, yang penting bagi saya itu Anda mengikuti proses. Ya. Jadi saya itu sangat mengapresiasi saudara-saudara sekalian yang mengikuti proses. Ya, yang berusaha, sudah berusaha masukkan tugas, berusaha hadir, sudah berusaha menjawab soal. Bagi saya itu cukup. Persoalan benar salahnya bagi saya itu belakangan. Ya. Jadi apapun yang Anda, ya saya mute dulu ya. Jadi apapun yang kondisi Anda hadapi, usaha saja, ya, gitu ya, berusaha saja supaya bisa memenuhi kriteria syarat usaha itu. Seperti Allah itu sampaikan, Allah tidak akan mengubah nasib kalau kita tidak mengubah nasib kita sendiri, gitu ya. Nah, gitu. Nah, jadi ini sudah sistem pembelajaran ya. Nah, kemudian berikutnya lagi, bagaimana cara Anda bisa sukses dalam mata kuliah ini? Ya, ini penting sekali. Saudara sekalian, kalau saya mengajar, biasanya saya memberikan 3 hal kepada mahasiswa. Ya, saya memberikan 3 hal. Yang pertama, yang saya sebut dengan soft skill. Soft skill, ya. Soft skill itu adalah kemampuan kita mengelola diri, kemampuan kita mengelola hubungan dengan orang lain. Oke?
Jadi saya harapkan selama kita kuliah, Anda bisa meningkatkan soft skill Anda ya. Ya, Anda bisa meningkatkan soft skill Anda. Misalnya Anda bisa mengatur diri, memanage waktu. Wah, itu bagus. Anda bisa membuat perencanaan kuliahnya. Anda bisa membuat impian, bagaimana Anda bersemangat, bagaimana Anda punya cita-cita. Pokoknya bagaimana Anda lebih disiplin. Nah, itu bagus. Ya. Nah, jadi soft skill itu bagaimana membuat diri kita menjadi baik, menjadi istimewa. Dan yang kedua, bagaimana kita membangun hubungan dengan orang lain. Ya, misalnya kita menghargai teman. Ketika kita kirim WA, kita kirim SMS, kita punya tata bahasa yang bagus, yang sopan, menghargai teman. Kita berpakaian yang bagus, kita menghargai teman. Gitu kan? Itu namanya soft skill. Jadi tujuan saya dalam pembelajaran itu, selain nanti yang lainnya, yang pertama itu saya ingin soft skill-nya Anda menjadi lebih baik. Ya, Anda boleh cari di internet apa itu soft skill. Ya, hampir semua orang berhasil itu karena punya soft skill yang baik, yang istimewa. Ya, misalnya kedisiplinannya, kejujurannya, ketakwaannya, keteguhannya, kesabarannya, itu semua penting. Ya, nah ini pertama soft skill ya. Jadi rugi kalau kita tidak memperbaiki diri pasti. Dan walaupun kita mau memperbaiki Anda, tapi kalau Anda tidak memperbaiki diri sendiri, pasti tidak bisa berubah. Ya, itu yang pertama ya, soft skill. Jadi tingkatkan kemampuan diri Anda dan hubungan Anda dengan orang lain. Yang kedua, hard skill, ya. Ini yang kedua. Hard skill itu adalah penguasaan teori, konsep, keterampilan teknis, atau pengetahuan teknis. Nah, itu yang disebut hard skill. Misalnya Anda hafal teori-teorinya, Anda bisa praktekkan ilmunya, itu namanya hard skill. Ya. Nah, tentu juga nanti kita ingin Anda menguasai materi dari pembelajaran ini. Ada banyak buku yang saya pakai ya. Nah, salah satu buku yang saya pakai ini buku saya sendiri. Mungkin Anda pernah lihat di perpustakaan. Ini yang saya pakai, ya. Nah, Anda boleh lihat. Ini judulnya, ya. Nah, ini buku saya sendiri. Ini sudah buku lama sebenarnya. Ini hard skill. Jadi kalau Anda baca buku ini dan Anda bisa hafal buku ini, itu namanya hard skill. Kemudian Anda praktekkan. Misalnya di sini ada dibahas mengenai software. Ya, misalnya dibahas mengenai software. Kemudian Anda bisa mengelola program itu dengan baik. Berarti Anda terampil. Itu disebut dengan hard skill. Oke. Tentu penguasaan hard skill itu diharapkan minimal 90%. Kalau Anda mau dapat nilai A. Artinya kalau buku ini ada sekitar 200 halaman, berarti harus Anda menguasai buku ini sekitar 160 sampai 180 halaman. Jadi kalau nilai Anda dapat A, berarti dosen Anda menganggap Anda sudah menguasai mata kuliah itu 90%. Jadi kalau ada 10 bab dalam buku ini, berarti Anda sudah kuasai 9 bab. Nah, walaupun itu kenyataannya tidak begitu ya. Nah, karena banyak yang dapat nilai A, tapi mungkin karena dia nyontek, mungkin karena dosennya terlalu baik, tapi dia tidak punya penguasaan. Ini sayang kalau begitu, ya.
Nah, jadi saudara sekalian, ini hard skill ya. Nah, dan saya katakan tadi yang terlambat itu setiap pertemuan Anda harus baca minimal 1 buku. Jadi selama 16 pertemuan Anda harus baca minimal 16 buku. Ya. Jangan masuk pertemuan mau kuliah tidak membawa satu bekal ilmu, sebiasa umpamakan masuk kelas kosong, keluar kelas kosong. Karena memang tidak ada perhatiannya belajar. Anda rugi begitu. Ya. Jadi bertekad, kalau Anda mau menjadi sarjana yang cemerlang, berapa mata kuliah yang Anda pelajari selama Anda kuliah, misalnya ada 70, 80, sampai 100 mata kuliah, Anda harus menguasai 90% dari seluruh mata kuliah itu. Coba saja, pasti Anda berhasil. Ya. Tapi banyak juga mahasiswa cuma kuasai 20%, 30%, sayang ya. Nah, itu yang kedua, hard skill ya. Yang ketiga, saya harapkan juga yang saya sebut dengan essential skill, yaitu keterampilan, kemampuan kita untuk lebih beriman, lebih bertakwa kepada Allah. Oke? Jadi, jangan dikira kuliah kita hanya belajar teori saja. Tapi tentu kita berharap Anda bisa lebih beriman, lebih bertakwa, bisa lebih menjadi orang yang soleh, soleha, menjadi orang yang memang diharapkan ya. Nah, itu. Kalau Anda sudah miliki 3 ini tadi, soft skill, hard skill, essential skill, maka saya anggap Anda berhasil mengikuti mata kuliah ini. Oke. Tapi kalau Anda cuma kuasai saja teorinya, saya anggap Anda belum berhasil. Ya. Nah, saudara sekalian, itu mengenai tujuan pembelajaran ya, tujuan pembelajaran. Sebelum saya lanjut ke ruang lingkup, ada yang mau memberi feedback, mau bertanya atau menyampaikan sesuatu? Saya persilakan, perkenalkan diri dulu. Ayo, silakan. Anda bisa buka sendiri mood-nya, bisa ya? Yang mau berbicara ada tadi angkat tangan, boleh angkat tangan? Saja angkat kaki. Ayo ya. Dari yang saya sudah jelaskan tadi mengenai sistem, mengenai tujuan. Ada yang mau bertanya? Ayo ya. Ini Ya, berapa? Pak. Ada ya? Oh ya, Radia. Radia Wildana. Ya, silakan Radia. Ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini, Pak. Kalau ada tugasnya, misalnya diberi waktu berapa menit atau berapa jam. Misalnya ada teman yang mengirim tugas lewat dari waktu itu, Pak. Karena saya Ya. kan di kampung, Pak. Baru Ya. jaringannya sering hilang. Kadang Ya. berapa jam, bahkan sampai malam atau sampai keesokan harinya. Bagaimana itu, Pak? Apakah ada Ya. toleransi atau tidak? Ya. Ya. Kampungnya sering hilang ya? Iya, Pak. Ya, kampungnya sering hilang. Jaringannya, Pak. Jaringannya, Oh, jaringan jaringannya. utamanya, Pak. Oh, Iya, jaringannya. Oh, saya kira kampungnya sering hilang. Ya. jaringannya, Pak. Anda berarti tidak dengar tadi ya penjelasan saya di awal ya? Baru bergabung ya? Dia putus-putus, Pak. Ada anunya jaringannya di sini. Saya bilang tadi, itu di awal-awal, pada saat misalnya kita tatap muka langsung, kita mengisi absen sekarang. Kalau tidak bisa mengisi absen sekarang, kita kasih waktu dia sampai minggu depan, pertemuan kedua. Kalau dia belum juga mengabsen pertemuan kedua, kita kasih waktu lagi sampai pertemuan ketiga. Jadi intinya, kapan Anda sudah punya jaringan, di situlah Anda mengisi absen. Dan tetap saya perhitungkan sebagai hadir.
Ya, asal jangan juga sengaja tidak datang kuliah. Karena Anda rugi sendiri. Kalau sengaja tidak datang kuliah, berarti soft skill-nya itu tidak bagus. Berarti dia tidak jujur. Ya, pura-pura saja dia tidak ada jaringannya. Nanti ujian MIT baru dia isi semua absen. Tidak apa-apa sih. Tapi siapa yang Anda bohongi? Yang Anda bohongi diri Anda sendiri dan Tuhan. Jadi kalau memang ada kendala jaringan, begitu kesempatan pertama dapat jaringan, langsung isi absen seperti yang saya bilang tadi. Pergi di warkop sekali seminggu atau sekali sebulan, tak lewat juga kalau sekali sebulan, sekali seminggu lah, ya. Nah, begitu Anda sampai di warkop, Anda buka itu lentera, kemudian Anda centang semua itu seluruh mata kuliahnya, semua pertemuan 1 sampai 4. Kalau kita pakai Classroom, Anda centang semua di situ. Kalau pakai YouTube, Anda kasih komentar di YouTube pertemuan 1 sampai 4. Jadi Anda akali itu boleh. Ya. Dan saya tetap mentoleransi sampai batas terakhir, ya. Sampai batas terakhir. Cuman keadaan juga begini. Kadang juga saya mau memberi toleransi lebih lama, tapi kadang bagian akademik itu meminta absen pertemuan setiap minggu. Dan absen itu harus terisi. Nah, jadi biasa saya kosongkan absennya, tapi tidak bisa terlalu lama juga. Ya, tapi prinsipnya kita beri toleransi lah. Ya, tetap saya reka absennya nanti di bagian akhir. Ya, tetap kita kasih kebijakan. Ya, jadi tidak masalah ya. Yang penting Anda memang sungguh-sungguh dan Anda memang betul-betul mengalami hambatan, kita kasih toleransi, insya Allah. Ya. Asal jangan sudah pertemuan 16 dan tidak ada laporan sama sekali, nanti sudah keluar nilai baru datang menghadap, atau itu tidak bisa, Mi. Ya. Jadi paling itu pertemuan 15, Anda sudah harus memang rampungkan seluruh tugas-tugas absensi, presensi yang tertinggal. Masa sudah pertemuan 15 masih tidak ada jaringan juga. Wah, itu kan sudah kelewatan. Ya. Itu kan sudah kelewatan kalau begitu, ya. Jadi insya Allah kita kasih toleransi, ya. Oke, yang lain lagi, ayo. Masih ada lagi yang mau bertanya atau berkomentar? Bukan bertanya, Pak. Ya. Tapi ada ketiku belum di admit, Pak. Bisa dikasih admit, minta tolong dulu. Oh iya. Ya, ini ada ya. Ada 2 orang lagi. Rahmatullah, ya. Kemudian ini juga ada yang tolong ini namanya semuanya memakai nama resmi, ya. Tolong semuanya memakai nama yang sesuai dengan nama absen, ya. Ya, Pak. Begitu. Ya, Pak, terima kasih. Ya, oke deh. Begitu pula email, ya. Kalau nanti Anda bergabung, misalnya memberi komentar lewat email atau lewat akun, misalnya di YouTube, Anda menggunakan nama asli, ya. Nama asli, nama sesuai dengan yang ada di absen. Ya, jangan pakai nama macam-macam. Karena saya juga tidak tahu siapa namanya kalau pakai nama macam-macam. Jadi pakai nama yang asli. Begitu pula di Classroom. Kalau di Classroom juga nanti kita gunakan, kalau Anda punya akun, mendaftar ke situ pakai nama asli. Ya. Nah, begitu pula kalau kita Zoom begini pakai nama asli, ya. Nah, jadi itu penting juga, ya. Jadi Anda harus punya akun. Oke, apa lagi? Ya, silakan. Masih ada yang mau bertanya? Nah, saudara sekalian, setiap media itu nanti punya masing-masing prosedur, ya. Punya prosedur masing-masing. Misalnya WA group yang paling mudah, ya tentu Anda harus punya nomor WA. Dan itu saya sudah minta ketua kelasnya tadi malam untuk membuat grup WA dan semua anggotanya, pesertanya harus masuk di situ. Kemudian untuk
misalnya Classroom, itu harus Anda punya akun Google, ya, akun email Google, ya. Nah, jadi nanti kalau Anda mau buat akun di Google, silakan Anda buat email, ya. Tapi nama emailnya itu pakai nama asli, ya. Nah, jangan nama jadi-jadian, ya. Nah, nama jadi-jadian nanti tidak tahu. Baru pasang lagi foto-foto jadi-jadian. Sudah nama jadi-jadian, fotonya juga foto jadi-jadian. Nah, baru kuliahnya kuliah jadi-jadian juga. Nah, sudah jadi-jadian semua. Lama-lama jadi sarjana jadi-jadian juga. Mau dibilang jadi sarjana tidak juga, mau dibilang tidak jadi sarjana juga. Ya, nah, sudah. Kawin juga, kawin jadi-jadian. Kawinnya sama kuntilanak. Ya, nah, bagaimana? Jadi bikin yang asli, jangan yang jadi-jadian, ya. Pokoknya kalau sudah akul yakin langsung lamar saja, ya. Nah, jangan lagi jadi tidak jadi, ya. Apalagi nih masa corona ini harus cepat-cepat kawin, ya. Sebetulnya corona ini lebih lama ini, ya. Nah, tapi sarjana dulu, ya. Nah, tapi kalau mau kawin dulu baru sarjana juga enggak apa-apa, ya. Terserahlah. Yang penting sudah bisa bertanggung jawab dunia akhirat. Jadi bikin akun, ya. Nah, caranya kalau memang Anda tidak tahu nanti kita kasih prosedurnya, ya, cara bergabung di Classroom. Kemudian Lentera, Lentera itu ada prosedurnya juga. Tapi saya lihat itu otomatis nama yang terdaftar di mata kuliah itu otomatis namanya ada di Lentera. Nah, tinggal Anda pakai. Cuma memang lebih ribet. Saya juga karena baru pakai lebih ribet memang dia. Ya. Banyak sekali tuh tombol-tombolnya. Dan lebih lama tuh prosesnya. Mungkin karena servernya lambat, ya. Tapi tidak apa-apa kita pakai, karena ini punyanya UIN, ya. Jadi Anda cek info di Lentera, Anda cek info di grup WA, Anda cek info di Lentera. Di Lentera itu juga sudah kita set pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, ya. Jadi cara saya begitu. Jadi untuk memudahkan saya dan memudahkan mahasiswa, setiap pertemuan itu saya kasih kode, pertemuan 1, tanggal berapa, jam berapa sampai jam berapa, pertemuan 2. Jadi kalau itu saya post di Classroom atau saya posting di Lentera, maka tidak nyasar. Jadi Anda gampang, kehadiran pertemuan pertama, gampang Anda telusuri. Tugas pertemuan pertama, gampang ditelusuri. Ya, jangan cuma kasih instruksi, tidak ada kodenya. Nah, itu susah, ya. Karena ada juga saya lihat begitu. Langsung saja suruh diskusi, tidak tahu pertemuan berapa, apa yang mau didiskusikan, ya. Nah, kalau saya memang lebih teratur. Itu juga membantu saya juga. Nah, jadi ada prosedurnya, ya, Lentera, kemudian YouTube-nya, dan kenapa banyak media yang saya pakai, saudara sekalian? Karena ini untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan kita, ya. Karena setiap media itu punya kelebihan dan kekurangan. Ya. Misalnya YouTube. Kenapa saya menggunakan YouTube? Karena videonya itu bisa tersimpan dan bisa jadi arsip. Jadi kalau misalnya saya menjelaskan di YouTube, Anda bisa buka kapan saja. Tapi kalau saya menjelaskan di Zoom, kalau saya sudah tutup ini dan Anda tidak recording, sudah, wassalam. Ya. Nah, jadi setiap media itu ada, cuma kelebihannya Zoom ini kita bisa tatap muka, ya. Di YouTube juga kan ada live-nya juga. Nah, jadi kita gunakan banyak media, ya. Masih ada lagi yang mau bertanya? Ya, oke, tidak ada. Kita lanjut lagi mengenai materi kuliah, ya. Nah, saudara sekalian, kalau Anda bisa lihat buku ini, judulnya bisa Anda pinjam di perpustakaan. Maka seluruh materi perkuliahan kita itu pada prinsipnya saya ambil dalam buku ini, ya. Ini ada chapternya. Chapter 1, chapter 2, ya.
sampai chapter 10. Karena memang ini bahan ajar saya, karena satu-satunya dosen pengajar mata kuliah teknologi komunikasi di Fakultas Dakwah itu saya sendiri. Tidak ada dosen lain. Ada dosen lain tapi dia bukan dosen tetap. Dia hanya dosen LB atau dosen pendamping gitu. Tapi kalau dosen tetap saya sendiri. Makanya semester ini saya pegang berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya pegang 11 kelas. Ya, mungkin karena ini sistem lagi pandemi, biasanya saya tidak sebanyak ini sih. Dan semuanya teknologi komunikasi. Dan semua kelas MD, BPI, IKOM, KESOS, ya. Itu saya pegang semua. Jadi ini memang mata kuliah yang mata ajar saya ini, ya. Tapi bukan cuma buku ini saja yang Anda pakai. Ya. Silakan Anda cari buku lain. Nah, di buku ini yang pokok sebenarnya materinya itu pertama saya akan nanti menjelaskan, kita bahas sama-sama bagaimana perkembangan teknologi komunikasi itu sejak dulu hingga sekarang ini dan kaitannya dengan bidang ilmu Anda. Jadi bagaimana perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dan kaitannya dengan bidang manajemen dakwah. Oke, manajemen dakwah. Jadi kalau saya ngajar di misalnya KESOS, bagaimana perkembangan teknologi komunikasi itu kaitannya dengan kesejahteraan sosial. Nah, di situ dia punya perbedaan. Ya, jadi Anda harus tahu relevansi mata kuliah ini dengan bidang ilmu Anda. Nah, saudara sekalian, mata kuliah ini mata kuliah dasar. Seluruh mahasiswa di Fakultas Dakwah wajib memprogram mata kuliah ini. Karena ini adalah mata kuliah fakultas. Tapi bagi MD, bagi jurusan manajemen dakwah, mata kuliah ini ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Yaitu mata kuliah sistem informasi manajemen. Jadi, kalau nanti kita masih sama-sama diberikan aula kesehatan, kita akan ketemu lagi nanti dalam mata kuliah sistem informasi manajemen. Ya, mana bukunya itu? Ya. Ada juga bukunya, saya punya itu. Ya. Nah, jadi ini adalah mata kuliah awal kita ketemunya, dan nanti kita ketemu lagi dalam mata kuliah sistem informasi manajemen. Karena itu mata kuliah ini penting. Karena disinilah Anda paham apa itu teknologi. Kalau kita belajar sistem informasi manajemen, Anda belajar bagaimana penerapan teknologi komunikasi dan informasi itu dalam bidang manajemen dan dalam bidang organisasi. Disitulah kita belajar sistem informasi, akuntansi, sistem informasi penjualan, sistem informasi pemasaran, sistem informasi rumah sakit, dan sebagainya. Tapi dasarnya dari sini. Kalau jurusan lain, dia cuma belajar 1 kali teknologi komunikasi, tapi untuk jurusan MD, mata kuliah ini ada lanjutannya. Ya. Nah, jadi kita belajar bagaimana perkembangan teknologi dan kaitannya dengan MD. Kemudian ada juga nanti kita bahas mengenai konvergensi teknologi, ya, konvergensi teknologi. Kemudian framework kerangka kerja teknologi, ya. Kemudian sistem teknologi. Kemudian hardware, software, network, brainware. Kemudian dampak dan prospek teknologi itu dalam bidang MD. Kira-kira itulah ruang lingkupnya, ya. Jadi kita belajar perkembangan teknologi dan kaitannya dengan manajemen dakwah. Kemudian kita belajar konvergensi, kita belajar framework-nya, kerangka kerjanya, kita belajar sistemnya, kemudian kita belajar teknologi hardware-nya, software-nya, network-nya, brainware-nya, internet, dampak, dan prospek. Ya, kira-kira berputar-putar di situlah.
materinya. Kemudian buku-buku yang diperlukan silakan Anda cari buku, nanti saya bantu juga memposting beberapa literatur. Saya usahakan setiap pertemuan saya memposting satu buku. Ya, satu buku atau satu materi ya. Ya. Paling tidak satu buku, satu materi ya, satu video ya. Kira-kira begitu. Jadi saudara sekalian, saya kira demikian ya. Saya senang sekali bisa saya mau screenshot ini yang hadir, walaupun ini bukan bisa tampilkan dulu fotonya memang ya, bisa tampil fotonya. Jadi sekalian, ini saya anggap sebagai absen, tapi bukan ini satu-satunya absen ya. Ya, jadi Anda tetap nanti mengabsen sesuai dengan instruksi. Yang belum bergabung di sini, Anda mengikuti perkembangan lewat grup dan mengikuti instruksi, dan tetap semuanya kita anggap hadir. Tetap semuanya kita anggap sebagai partisipan ya. Nah, gitu. Yang baru bergabung ya, silakan Anda memperhatikan itu tadi beberapa poin yang saya sudah jelaskan. Saya juga minta saudara sekalian, walaupun ini online, Anda tetap menjaga, memperhatikan penampilan ya. Misalnya pada saat online tidak pakai baju kaos oblong, ya, tidak pakai sandal, tidak apa-apa ya. Kalau tidak pakai sandal, tidak apa-apa kapan ya, barangkali ya. Nah, kalau kita kuliah kan tidak boleh pakai sandal ya. Nah, pada saat online boleh pakai sandal enggak? Enggak pakai sandal, Pak. Oh, enggak pakai sandal ya. Nah, tidak pakai sandal, tidak pakai baju kaos oblong. Rambut ya, tolong yang panjang rambutnya itu dirapikan rambutnya ya. Tetap saya lihat rambutnya dari sini. Ya. Tolong rapikan rambutnya. Tidak boleh merokok, jelas. Tidak boleh duduk di atas meja ya. Ada yang duduk di atas meja ya? Tidak ada ya? Mungkin dia mau cari jaringan ya, dia berdiri di atas meja, cari jaringan. Wah, itu bolehlah ya. Kalau di kelas kan tidak boleh itu ya. Nah, jadi beberapa aturan-aturan etika tetap kita junjung tinggi ya. Tidak apa-apa pakai jas di atasnya, tidak pakai celana, cuma pakai celana pendek di bawah. Tidak apa-apa, yang penting kan tidak kelihatan itu. Yang penting ini pakai jas. Mau jangan tutup pakai jas ini. Begitu berdiri ternyata dia cuma pakai sarung atau pakai celana pendek. Nah itu. Hati-hati aja, jangan sampai sarungnya lepas dan dia serang langsung. Itu kan bahaya juga. Ya. Ada juga, bagaimana kalau kita online tapi kita belum mandi, Pak? Kayaknya enggak apa-apa ya. Iya. Enggak apa-apa, saya juga belum mandi nih ya. Bagaimana kalau saya belum mandi, enggak apa-apa kan, tidak mengganggu juga lingkungan ya. Ya. Jadi tetap dijagalah itu ya. Tetap dijagalah itu supaya itu tadi soft skill itu tadi. Ya, itu soft skill. Saudara sekalian, saya menguji lagi jam 9.30 dan jam 10 itu ada lagi masuk MDB. Jadi itu sudah banyak hal yang saya sampaikan. Saya screenshot dulu ini buktinya ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Ayo, silakan. Saya, Pak. Ya, oke, silakan. Ya. Hanya menyampaikan amanah di teman. Bagaimana? Kan sudah tadi kita screenshot.
Tapi ada temanku yang sudah join tadi di sini, cuman jaringannya yang jelek jadi terputus Ki Pak. Jadi bagaimana itu yang temanku terputus jaringannya? Bisa lagi masuk ke situ Pak. Nah, berarti tidak mengikuti tadi penjelasan saya ini juga ya. Nah, apa tadi yang saya bilang? Tidak Ditunggu apa-apa. sampai. Ditunggu toh? Iya Pak. Kesto saya temannya tidak apa-apa. Nanti ada tugas, Anda bikin tugasnya di situ. Setelah ini nanti saya kasih tugas di YouTube. Di YouTube itu Anda menulis komentar dan nama, itulah yang jadi absen. Selain di sini. Ya. Jadi tidak masalah ya, tidak masalah. Kalau Anda ikuti penjelasan saya tadi, insya Allah. Ya. Jadi tidak apa-apa, kita temannya, walaupun sudah live tadi dari sini atau tidak sempat ikut ini, ikut saja instruksinya, karena setiap pertemuan itu bukan cuma satu metode. Ya. Seperti ini saja, kemudian saya tutup, dan Anda tidak bisa mengabsen. Tidak. Pasti saya kasih metode lain yang paling mudah untuk mengabsen. Ya. Kenapa? Karena saya tidak ingin merugikan Anda ya. Oke, silakan. Mungkin ada lagi yang mau yang saya lihat ada yang angkat tangan. Ayo. Yang ada waiting room lagi nih. Oke, silakan. Masih ada ya? Ada? Siapa sudah ada ininya ya? Sudah ada ketua kelasnya ya? Ada nih Pak. Ya, siapa? Heri. Mana Heri? Heri. Ada Heri hadir ya? Iya. Heri ini cowok atau cewek sih? Cowok Pak. Oh, cowok. Ya. Sebetulnya namanya Heriana atau Heriati. Ya. Dari Saharudin, Pak. Oh, Heri Saharudin. Ya. Oke, itu tetap kita sepakat siapa yang sudah ditunjuk sebagai ketua kelasnya atau yang sudah Anda percayakan, ya kita tetap itulah yang kita pakai ya. Tidak ada khusus mata kuliah ini. Kemudian saya juga harapkan bahwa yang lain bisa berpartisipasi, saling mengingatkan temannya. Jangan cuma ketua kelasnya saja. Silakan ada komen-komen di grup, nanti di grup WA, supaya temannya juga bisa bisa diingatkan kalau memang ada teman yang lambat, temannya jarang datang ya. Silakan supaya bisa juga aktif gitu ya. Oke, nah saudara sekalian, untuk hari ini selain kita menggunakan Zoom ya, untuk hari ini Anda juga saya arahkan untuk oh ini Heri ya, Heri Saharudin, oke. Heri angkat tangan mau menyampaikan sesuatu, Heri? Enggak ya? Oke. Saya juga akan arahkan nanti Anda untuk memberikan menonton video di YouTube dan memberi komentar ya, dan memberi komentar di situ, menulis komentar dan menulis nama, NIM dan kelas ya. Nah, video YouTube-nya nanti saya share di grup WA ya, di grup WA ya, atau bisa juga di sini ya. Saya lihat dulu channelnya. Sebentar ya.
saudara sekalian, Anda masuk di YouTube, kemudian cari video saya, ya, channel saya, Ansar Akil, ya, Ansar Akil ini memang tutorial pembelajaran saya mulai dari semester lalu, ya. Nah, Anda bisa lihat di sini ada banyak video-video, nanti saya tunjukkan. Kemudian Anda klik itu, ya, Anda klik, ya. Nah, kemudian klik video. Kalau mau lihat video-videonya. Nah, saudara sekalian, Anda lihat di sini beberapa mata kuliah yang saya ajarkan itu saya buatkan videonya di sini. Seperti yang saya bilang tadi, sistem informasi manajemen, ini ada mata kuliahnya di sini yang saya sudah buatkan videonya. Kemudian di sini ada mata kuliah filsafat komunikasi, ada juga, ya. Nah, termasuk mata kuliah teknologi komunikasi, videonya juga sudah banyak di sini, yang dari semester lalu, ya. Seperti ini, pengertian dan jenis software aplikasi. Ya, ini nanti ada materinya juga, ya. Definisi teknologi komunikasi, ya. Nah, cuma kebetulan yang muncul ini bahasa Inggrisnya, ya. Nah, jadi ini dan ini baru berapa ini subscribernya, ya, 297. Nah, saudara sekalian, semua peserta mata kuliah ini saya harapkan subscribe dulu, ya. Subscribe dulu untuk karena memang ini video pembelajarannya ada di sini. Silakan Anda subscribe, tapi harus Anda punya akun Google. Setelah Anda subscribe, baru Anda buka ini. Anda buka ini. Ini tugas sekarang ini, Anda klik ini 5 media online untuk pembelajaran, ya. Anda klik ini. Nah, ini kemudian dengarkan, ya. Ya. Ini Anda dengar, ya. Nah, setelah Anda dengar itu, Anda ikuti videonya, baru Anda memberi komentar. Nah, Anda memberi komentar di sini. Di sini, ya. Nah, di sini Anda beri komentar. Bla 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 gitu, ya. Anda beri komentar, kemudian tulis nama, NIM, kelas. Gitu. Baru Anda post. Anda klik comment. Ya. Nah, nanti saya ambil komentarnya di sini untuk saya kasih masuk di absen, rekap absen. Ya. Nah, jadi yang tidak ikut di Zoom tadi, tidak apa-apa, nanti memberi komentar saja di sini. Yang tidak bisa juga menonton YouTube, nanti saya kasih ringkasannya di Lentera dan Anda beri komentar di situ. Ya. Nah, ketika Anda sudah punya kuota yang cukup, baru Anda memberi komentar di sini. Ya. Jadi saling melengkapi, ya. Tapi yang sudah bisa langsung join ke sini, silakan Anda isi ini, ya. Nah, ini juga saya sudah posting di Lentera. Anda baca di Lentera, di situ saya sudah posting juga. Ini, ya. Jadi ini dia punya apa? Dia punya stop, ya. Kita stop ini dulu. Nah, nanti saya set di sini. Nah, di sini dia, ya. Nah, ini dia punya alamatnya, ya. Alamatnya gitu. Oke, saya kira begitu, saudara sekalian. Jadi hari ini kita belajar 2 hal. Pertama, perkenalan kontrak belajar ruang lingkup mata kuliah melalui Zoom. Yang kedua, kita mengkaji bagaimana penggunaan media, jenis media yang kita gunakan dalam kuliah online melalui channel YouTube, ya. Dan khusus untuk channel YouTube itu Anda memberi komentar dan menuliskan nama, ya, kemudian subscribe juga, boleh like juga, ya. Seperti saya jadi artis YouTube-nya juga nanti, ya. Nah, supaya nama Anda terregis di situ dan arsip komentar Anda itu tersimpan, ya, di situ.
Oke, saya kira itu terakhir sekali. Ada yang mau berkomentar lagi, bertanya atau menyampaikan sesuatu? Nah, saudara sekalian, tidak setiap pertemuan kita pakai Zoom ya. Apakah minggu depan kita pakai Zoom lagi atau tidak, nanti kita lihat. Karena saya tahu juga ada teman-teman yang tidak bisa Zoom karena kuotanya itu tidak kuat. Ya, jadi kalau memang tidak bisa Zoom, tidak usah aja. Tapi kalau tetap kita pakai Zoom, yang kuat saja kuotanya masuk. Yang tidak bisa bergabung di Zoom, ikut saja di grup. Ya, tidak apa-apa. Nah, jadi ini namanya kita toleransi lah sama yang memang tidak memungkinkan ya untuk online seperti kita ya. Oke, saya kira begitu, saudara sekalian. Saya sebenarnya biasa mengabsen satu-satu di kelas dan minta perkenalan, sebut namanya begini-begini. Tapi hari ini tidak kita lakukan. Kemudian saya juga belum pegang absen ya. Saya belum pegang absen. Saya minta tolong pada Heri ya. Tolong kalau Anda punya file absen temannya kelas ini MDA mata kuliah teknologi komunikasi, tolong filenya di-share ke saya. Nanti kalau saya ke kampus juga saya mau foto saya mau ambil itu absen dari jurusan, tapi saya belum pegang juga absen sekarang ya. Jadi saya belum tahu berapa jumlah mahasiswa, nama-namanya siapa ya. Jadi kalau Heri atau teman yang lain punya kopinya, scan hasil scan absennya ada di kampus, kirim aja dulu ke saya, nanti saya print sendiri, kemudian saya cek list kehadirannya dan berita acaranya, ya. Tapi kalaupun belum ada, nanti saya akan ke kampus juga ambil, ya. Oke, saudara sekalian, saya kira cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat, sukses untuk Anda semua, jaga kesehatan juga ya, yang di daerah. Silakan untuk menjaga diri dan tetap mengikuti kuliah berikutnya ya. Saya kira demikian. Makasih ya. Kita cukupkan ya sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, Ustaz. Ya, oke deh ya. Selamat ya.